Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi yang alhamdulillah masih memberikan kita kesempatan untuk mengkaji, untuk mengingat, untuk lebih mengenal lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kesempatan kali ini. Salawat serta salam kita panjatkan ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan salawat dan salam yang kita ucapkan ini menjadi sebuah mahar atau sebuah jaminan kita nanti di kelak insya Allah akan mendapatkan syafaat beliau. Sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama berniat iktikaf ya, dan juga berniat mudah-mudahan apa yang kita akan dapatkan ini lebih mendekatkan kita kepada Rasulullah, lebih dicintai oleh Rasulullah SAW sebagaimana pendapat Imam Ali, man khalatahu ma'rifatan ahabbahu, barang siapa yang mengenal beliau lebih banyak maka akan timbul rasa cinta ya, karena kalau kita sudah yakin bahwa kita sebenarnya dicintai oleh Rasulullah. Dan juga kepada Al-Fatihah yang kita bacakan, kita niatkan untuk orang-orang yang mendahului kita, keluarga kita, semoga Allah berkenan memberikan tempat yang mulia bagi beliau-beliau, dan juga kita sebagai keluarga yang ditinggalkan dijaga dan dimudahkan segala urusan. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Baiklah hadirin semuanya yang dimuliakan oleh Allah, mengenai al-ukhuwah bainal muslimin, yaitu adalah persaudaraan yang dibangun oleh Rasulullah SAW ketika beliau melakukan hijrah ya. Ada sedikit perbedaan antara hijrah dengan perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika Isra wa Mi'raj. Kalau Isra dan Mi'raj itu adalah perjalanan yang dilakukan karena sebuah kemuliaan atau penghormatan, maka di sana tidak ada rasa capek, tidak ada rasa lelah ya. Berbeda dengan hijrah ini, segala sesuatunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siapkan. Dan yang pertama kali dilaksanakan hijrah pun, pemilihan dari segi waktunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sembarangan ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan hijrah yaitu bermula pada bulan Safar. Ada yang mengatakan bermula tanggal 19, 21, 23 dan berakhir pada bulan Rabiul Awwal. Ini kenapa bulan Safar? Di sini ada misi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sebagaimana disebutkan dalam hadis ya, la adwa wala tirata wala safar wala hamma. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW memiliki misi untuk apa? Untuk menolak atau menentang apa keyakinan yang ditanamkan oleh jahiliyah. Karena pada jahiliyah itu orang berkeyakinan bahwa segala penyakit itu bukan hakikatnya bukan dari Allah. Jadi ketika Rasulullah SAW la adwa, tidak ada penyakit yang menular. Sebenarnya maksudnya ya, kita disuruh berusaha juga untuk menjaga diri, akan tetapi hakikatnya semua penyakit itu adalah atas kuasa Allah. Yang kedua, wala tirata itu apa? Jadi pada zaman dulu ya, pada zaman jahiliyah mereka senantiasa
menggantungkan nasib mereka terhadap alam. Contohnya tirota di sini itu adalah keapes gitu. Kalau bahasa daerahnya itu adalah, yaitu kalau apes orang jahiliyah itu mereka, oh ini karena saya mendengar suara burung ini. Nah itu Rasulullah SAW membantah hal itu, wala tirota wala safar, yaitu wala safar. Kenapa safar? Karena pada zaman jahiliyah bulan safar itu adalah bulan keburukan. Akan tetapi Rasulullah SAW membantah hal itu, sehingga pertama kali hijrah dilakukan pada bulan safar. Dan kaitannya kenapa bulan safar ini, ya, yaitu untuk membendung akidah-akidah yang ditanamkan oleh jahiliyah. Kemudian al-ukhuwah, kaitannya dengan al-ukhuwah. Sebelumnya kita membahas tentang bagaimana Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Sayyidina Hamzah dengan Sayyidina Zaid ibn Harithah. Ya. Kalau kita perhatikan kenapa Sayyidina Hamzah dengan Zaid ibn Harithah, karena Islam tidak memandang kasta, tidak memandang level, ya. Coba kita lihat Sayyidina Hamzah yang memiliki posisi yang mulia, ya, di kaum muhajirin, bagaimana dipersaudarakan dengan Sayyidina Zaid bin Harithah yang dulu adalah beliau itu, ya, pada era Mekah gitu. Beliau diculik kemudian dibeli oleh Abu Lahab, kemudian dibeli oleh Sayyidah Khadijah, dan beliau menghadiahkan kepada Rasulullah, dan Rasulullah SAW membebaskan dan akhirnya merdeka dan dipersaudarakan dengan Sayyidina Hamzah. Jadi agama Islam tidak mengenal kasta, dan ini adalah salah satu asas atau landasan yang dibangun oleh Islam. Begitu pula tentang ukhuwah. Sebenarnya kisah ukhuwah ini tidak bermula dari persaudaraan atau dipersaudarakannya kaum muhajirin yang sejumlah 90 orang, ya, 45 dari kaum muhajirin, 45 dari kaum ansar. Akan tetapi Rasulullah SAW, kalau kita yakini apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah merupakan sebuah wahyu, maka segala gerak-gerik Rasulullah SAW itu adalah sebuah wahyu. Coba kita perhatikan, ketika Rasulullah SAW datang ke Quba, ya, ke kota Quba, ya, mungkin kalau dalam bahasa Indonesia, Rasulullah SAW menempati tempatnya siapa? Yaitu dalam sebuah riwayat dikatakan beliau sebelum datang ke Madinah, itu di daerah Quba, beliau singgah di rumahnya Bani Amr bin Auf, yaitu di rumahnya Kulthum ibnil Hadam, ya. Itu siapa? Untuk diketahui bahwa Madinah sebelum kedatangan Rasulullah SAW itu adalah memiliki dua kabilah besar yang senantiasa berselisih. Bahkan karena saking berselisihnya gitu, orang-orang yang paham, ya, ini perselisihan ini harus dihentikan, akhirnya datang kepada Rasulullah SAW di bai'ah Aqabah, ya, Aqabah Ula, Aqabah Tsaniyah, ya, Aqabah yang pertama dan juga Aqabah yang kedua. Itu mereka dalam usaha untuk menenangkan atau menghentikan perselisihan yang terjadi antara kaum Khazraj dengan Aus. Siapa yang memulai pertama kali gerakan untuk untuk perdamaian ini? Itu adalah Sayyiduna As'ad ibni Zurarah, ya. Beliau adalah bagian dari kaum Khazraj, dan beliau pada saat itu, pada saat sebelum terlaksananya bai'ah Aqabah atau bai'at yang dilakukan kepada Rasulullah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ya, beliau itu sempat membunuh salah satu orang dari Aus, ya. Akan tetapi wahyunya Rasulullah SAW, luar biasanya Rasulullah SAW ketika
turun ke Madinah, apakah Rasulullah SAW turun ke orang Khazraj ataukah Aus? Di sini sebagai pengetahuan bahwa kaum Khazraj itu 3 kali lebih banyak dari kaum Aus. Ya, kalau seandainya mungkin pemimpin-pemimpin sekarang akan pertama kali turun kepada siapa? Kepada orang yang dominan. Akan tetapi berbeda dengan Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW memahami bagaimana kondisi di Madinah, memahami bagaimana perselisihan yang terjadi di Madinah, maka Rasulullah SAW turun ke kaum Aus. Dan mereka paham kaum Aus di sini. Ya, ketika Rasulullah SAW pada suatu subuh, ya, orang Aus itu mengincar Sayyidina Sa'ad ibn Zurarah untuk dilakukan kisos, untuk dibunuh. Ya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika subuh-subuh? Beliau dan duduk bersama orang-orang Aus. Ya. Rasulullah menanyakan, mana Sa'ad ibn Zurarah? Sa'ad ibn Zurarah, kata orang Aus, itu orang ini dicari oleh kita. Kenapa? Karena dia membunuh orang dari kita. Kata orang Aus, ya. Kata Rasulullah, kalau seandainya kalian wahai kaum Aus mencintaiku, maka maafkanlah Sa'ad bin Zurarah. Ya, karena permintaan dari Rasulullah SAW, maka diturutilah seperti itu. Diturutilah permintaan Rasulullah SAW, dan akhirnya, ya, yang semula Sayyidina Sa'ad bin Zurarah kalau datang ke kabilah Aus itu muqanna, yaitu menutupi wajahnya dengan topeng atau dengan sehelai kain. Setelah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, tidak ada lagi perselisihan di antara mereka. Ya. Karena Rasulullah SAW memahami bagaimana kondisi di Madinah, dan di kondisi di Madinah sebagaimana dijelaskan itu memiliki sekitar 59 benteng, dan masing-masing benteng itu diketuai oleh kabilah, dan ini mudah sekali untuk dipecah belah, sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa setan itu sebenarnya sudah putus asa untuk apa? Untuk memecah belah, putus asa untuk menggoda kaum muslimin di daerah Arab itu di sana. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh setan itu, apa yang mudah dilunturkan keimanan oleh setan, yaitu adalah tahrish, yaitu sebagaimana yang mungkin di bahasa Indonesia kan, yaitu adu domba. Dan ini adu domba ini dipraktikkan oleh siapa? Oleh kaum Yahudi. Ya, karena Yahudi memahami bahwa rata-rata orang Ansor dan Muhajirin, ya, terutama kaum orang Madinah, ya, mereka tidak terpelajar, sehingga mudah sekali untuk dihasut. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, sampai terjadinya perang Bu'ats, katanya, perang Bu'ats yang memakan banyak korban. Dan ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, dan orang Yahudi melihat ini Madinah sudah berubah, semua sudah bersaudara. Mereka tidak tenang dengan hal itu, ya. Sampai mereka mengutus seorang, yaitu namanya Sash ibn Qais, ya, dari orang Yahudi, ya, pendeta Yahudi, supaya perdamaian ini tidak berlanjut begitu lama. Sehingga dihasutlah kaum Aus, dihasutlah kaum Khazraj, sehingga salah satu dari mereka itu sampai mau bertengkar gitu. Sudah mulai pertengkaran itu, yang satunya dihasut, leluhur kamu lebih mulia daripada leluhur ini, leluhur kamu lebih mulia dari ini, sehingga terjadi pertengkaran. Dan ketika pertengkaran itu sudah memanas dan akan terjadi perselisihan atau peperangan, di saat itu Rasulullah SAW datang. Abida'il jahiliyah wa ana baina adharikum. Kok kenapa kalian wahai kaum Aus dan Khazraj
setelah saya menunjukkan kepada kalian tentang Islam, setelah saya mempersatukan kalian, terus kemudian kalian dengan syiar-syiar jahiliyah kalian bertengkar dan kalian berselisih, dan saya ada, ya. Akhirnya mereka menyadari bahwa apa yang terjadi ini adalah hasutan dari iblis dan juga setan, sehingga pada saat itu kedua kaum yang akan berselisih, kedua kaum yang akan berperang, yaitu Khazraj dengan Aus, itu saling berpelukan, ya. Seperti itu Rasulullah SAW mendidik kita bagaimana sebelum kita membangun negara yang kuat, negara yang makmur, apa dulu yang harus diperhatikan, yaitu adalah persaudaraan dulu, ya. Karena tanpa persaudaraan kita mustahil kita akan menggapai keamanan. Tanpa persaudaraan kita mustahil menjalankan ibadah dengan tenang, dan itu adalah yang pertama. Akan tetapi persaudaraan pun harus memiliki landasan, bukan persaudaraan yang didasarkan atas qabilah. Kalau seandainya qabilah mudah sekali untuk dihasut, ya, sebagaimana ya kita zaman dulu mudah sekali diadu domba oleh Belanda, ya. Karena itu satu-satunya jalan oleh mereka. Ya, kalau di jalan lain dihasut dengan cara lain, kita akan tidak mudah terpancing. Akan tetapi ketika kita dihasut, diungkit sara kita atau diungkit leluhur kita dan lain sebagainya, itu akan mudah sekali, ya, terhasut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Syekh Ramadan Buti di sini menjelaskan bahwa summa rabatan Nabi, kemudian, ya, Rasulullah SAW mempersatukan, ya, robato, mengikat, ya, sallallahu alaihi wasallam, hadat ta'akhi, yaitu dengan persaudaraan baina afradis sahabah, antara masing-masing dari sahabat, binitaqin am, dengan batasan-batasan yang umum, minal ukhuwah, dari persaudaraan, wal mualat, dan juga saling menolong, ya, kama sanajid fi ma ba'd. Dan di sini ada kisah yang sebenarnya sudah saya bacakan sedikit sekali, ya, mengenai tentang al-mu'akhah, yaitu persaudaraannya bagaimana Sayyidina Abdurrahman ibni Auf dengan Sayyidina Sa'ad ibni Rabi', dan sudah saya sampaikan berulang-ulang bahwa untuk memahami fikih mudah sekali kalau seandainya kita memahaminya melalui sirah, ya. Apa saja katanya ceritanya di sini, ya, yaitu beliau mengatakan, qala Abdurrahman ibni Auf, ketika Sayyidina Abdurrahman ibni Auf, ya, yaitu orang miliardernya para sahabat, ya, para sahabat mengatakan, Abdurrahman ibni Auf mengatakan, ini ketika bertemu dengan Sa'ad ibni Rabi, kata Sa'ad ibni Rabi, ini aktsarul ansor malan, saya adalah orang Ansor, orang yang paling kaya dari golongan Ansor. Faqsim mali nisfaini, maka kita bagi dua saja, ya, kita bagi dua harta yang saya miliki, ya. Tapi apa jawaban dari Sayyidina Abdurrahman ibni Auf? Barakallahu laka fi ahlik, terima kasih apa yang kamu tawarkan itu, ya. Wa malik, keluarga kamu, istri kamu buat kamu saja, wa malika, dan juga harta kamu. Tapi mohon, aina suqukum, mana pasar yang biasa kalian pakai untuk berniaga, katanya. Kemudian Sayyiduna Sa'ad ibn Rabi fadalluhu ila, menunjukkan ila suqid Bani Qainuqa, ya. Ya, sebagaimana diungkapkan bahwa Bani Qainuqa itu adalah kabilah dari Yahudi, ya. Mereka menguasai perekonomian yang ada di Mekah. Menguasainya dengan apa? Mereka mempraktikkan riba, yaitu memanfaatkan
keluguan orang-orang Madinah dan lain sebagainya ya. Akan tetapi satu-satunya sahabat yang diperkenankan oleh Rasulullah SAW untuk bermuamalah dengan orang Yahudi itu siapa? Sayyiduna Abdurrahman ibni Auf. Karena Sayyiduna Abdurrahman ibni Auf tidaklah berniaga kecuali beliau pasti akan untung banyak. Nah, kalau yang lain tidak dijamin. Bahkan Madinah dulu kan saya pernah menceritakan bahwa ada namanya pasar Manakhoh ya. Sebenarnya ada ceritanya sebelum pasar Manakhoh itu. Itu di pasar yang Baqi Zubair ya, di daerah di sebelah timurnya. Kalau sekarang kan pasarnya di sebelah barat ya. Dulu itu sebelah timur. Cuman masalahnya orang Yahudi itu tidak tinggal diam ya. Ka'ab bin al-Ashraf itu sampai merusak apa yang diperbuat atau tenda-tenda yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah yang memindahkan pasarnya ke arah barat. Akan tetapi terkait pasar ini kita kembali ke cerita dari Abdurrahman ibni Auf mengatakan, fama inqalaba, dalam hadis ini, fama inqalaba illa wa ma'ahu fadlun, dan tidaklah Abdurrahman ibni Auf ya, sahabat Abdurrahman ibni Auf itu melakukan perniagaan kecuali pasti berakhir dengan keuntungan yang sangat banyak ya. Beliau berniaga dari akid. Akid itu sejenis makanan yang terbuat dari susu ya, yang dikeringkan. Wasamnin, dan juga minyak samin ya. Kalau di orang Arab biasanya akrab sekali dengan minyak samin ya. Tsumma jaa yauman, kemudian setelah beberapa hari ya, dilaporkan wabihi atharus sufrah, tiba-tiba Abdurrahman ibni Auf itu memakai pacar. Nah, para ulama di sini menunjukkan ini pelajaran ya fikihnya gitu ya. Fikih, dan juga Imam Bukhari juga mengatakan hal seperti itu. Jadi sebenarnya laki-laki itu tidak boleh berias ya. Ya mungkin salah satu medianya kalau zaman dulu adalah pacar ya. Kita mengenal pacar ya, mungkin pacar yang warnanya kalau biasanya oleh-oleh dari Mekah atau dari orang umroh, dari orang haji, biasanya kita membawa biasanya ada yang membawa pacar. Jadi kalau pada zaman dulu ya, para sahabat itu yang laki-lakinya juga biasanya kalau ketika menikah itu pakai pacar gitu. Jadi nah, para ulama di sini menyimpulkan bahwa kalau dalam pernikahan ya mungkin tidak masalah ya gitu. Tapi cuman kalau di luar pernikahan ya bersolek itu hanya untuk perempuan saja gitu. Ini fikihnya ya. Ya karena Syekh Ramadan Buti mengajarkan kita untuk memahami sirah itu tidak hanya berhenti pada kita bagaimana kita membaca sebuah kisah, akan tetapi banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil ya. Kemudian ketika Rasulullah SAW melihat Sayyidina Abdurrahman ibni Auf itu ada pacarnya di tangannya, faqala Nabi ya, kemudian Rasulullah SAW bertanya, Mahyam ya, Mahyam ini sebagai singkatan ya, itu mal akhbar ya, atau apa kabar, ada apa sebenarnya, kok tiba-tiba kamu ya kok jadi pengantin, kan kalau pengantin kan bersih ya gitu kan ya, yang biasa mungkin kalau mandinya nggak lama, kalau jadi pengantin ya mandinya agak sedikit lama gitu. Kok jadi begitu cerah, kenapa sekarang muka kamu begitu cerah dan ada banyak aksesoris di sana gitu. Kemudian Sayyidina Abdurrahman ibn Auf menjawab, tazawwajtu, saya sudah nikah. Kemudian Rasulullah bertanya, kam sukta ilaiha ya, apa yang kamu jadikan mahar, apa yang kamu berikan kepada istri kamu? Nuwatun min dhahab, yaitu sebiji ya, sebiji dari emas ya, mungkin kalau sebiji ya berapa gram emas ya. Awazni nuwatin, atau seberat
biji kurma min dahabin dari emas. Tsumma qala, akan tetapi Rasulullah SAW menunjukkan atau memerintahkan atau menasehati sesuatu yang baik di sini. Qala aulim walau bisyatin. Ya. Ini adalah sebuah syariah juga. Ya, aulim yaitu walimah. Ya, karena orang kaum muslimin ini sangat identik dengan walimah ya. Bahkan walimah ini ada bermacam-macam namanya ya. Di antaranya kalau seandainya orang pindahan rumah, namanya dalam bahasa Arab itu ada wakiroh namanya. Jadi kalau pindahan rumah ya wakiroh, karena ya orang muslim itu segala sesuatunya senantiasa dikaitkan dengan Allah dan Rasulnya. Ya, kalau mereka memahami ayat Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ya, segala nikmat itu ya sudah ungkapkan, ya. Ya, baik orang pindahan rumah atau ada ada kenduri dan lain sebagainya, itu sebenarnya dasarnya ada, yaitu surat Ad-Duha ya, itu yang mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kemudian di sini dijelaskan juga Syekh Ramadan Buti mengatakan waqad qamat hadhil ukhuwah, dan persaudaraan ini telah dibangun ala asasin madiyah aidan, bukan hanya dari segi spiritual ya. Kalau kita spiritual, kita tidak akan sanggup untuk melampaui para sahabat ya. Bagaimana Sayyidina Umar ya. Sayyidina Umar ketika beliau ditusuk ya. Jadi apa yang dipikirkan? Ya, yang dipikirkan adalah akhirat, yang dipikirkan adalah persaudaraan, yang dipikirkan ya siapa yang harus lebih dekat dengan saya. Yaitu yang pertama kali dipikirkan bukan wasiat, bukan apa-apa, bukan tentang keduniaan. Ya. Karena yang dipikirkan pertama kali oleh para sahabat yaitu Rasulullah SAW. Ketika Sayyidina Umar ditusuk, apa pertama kali yang keluar dari mulutnya? Wahai anakku, yaitu kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Ya, karena pas waktu itu ketika ditusuk, diriwayatnya kan sampai 4 kali. Ya. Jadi sholat subuh, ya saat terlemah, ya saat semuanya rata-rata saat terlemahnya ketika sholat. Karena kalau ketika sholat semuanya pada fokus sholat, bukan seperti saya gitu mungkin ya. Ya kita sampai Imam Abu Hanifah mengatakan seperti ini. Ada orang yang kehilangan kunci. Ya. Sebuah riwayat ya, walaupun sumbernya saya lupa. Sebuah riwayat mengatakan saya kehilangan kunci, tapi mudah sekali kalau seandainya kamu ingin tahu, ya, ingin tahu kunci kamu, coba sholat 2 rakaat nih. Ketika sholat 2 rakaat, dia ingat, ya Imam, terima kasih katanya. Saya mengingat kunci di mana itu yang hilang itu karena sholat 2 rakaat, kata Imam Abu Hanifah. Ya karena setan itu tidak akan membiarkan sholat kamu menjadi khusyuk, pasti ngasih tahu. Seperti itu. Setan itu tidak akan membiarkan seseorang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kecuali ya pasti menggoda dan merusak amalan-amalan Bani Adam. Ketika Sayyidina Umar ditusuk 4 kali, yang 4 kali enggak tidak secara langsung ya, akan tetapi ketika ditusuk darahnya keluar, beliau jatuh, tidak ingat, langsung berdiri lagi. Ditusuk lagi, jatuh, ya sebagaimana riwayat, bangun lagi, ditusuk lagi, beliau tidak ingat, tidak menoleh ke belakang. Akan tetapi badan ada batasnya. Ketika beliau banyak darah yang keluar dari beliau, dan seketika baru para sahabat menyadari bahwa Sayyidina Umar telah ditusuk, ya, telah ditusuk, dan sampai orang yang dokter itu mengatakan, tabibnya mengatakan bahwa ini wahai Amirul Mukminin, sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup, ya karena sudah darah itu sudah keluar dari pinggulnya. Ya, berwasiatlah wahai Amirul Mukminin katanya.
Kata pesan dari tabib itu. Apa yang pertama kali diwasiatkan oleh Sayyidina Umar? Wahai anakku, Abdullah bin Umar ya. Wahai anakku, coba datangkan kepada saya Hudzaifah, Sayyidina Hudzaifah, yaitu apa? Penjaga rahasia dari Rasulullah, yang beliau yang paham tentang siapa orang-orang yang munafik. Ya. Apakah nama saya ada? Sayyidina Umar yang sudah dijamin oleh Rasulullah SAW. Orang yang pertama kali masuk surga dari umat Rasulullah lewat hisab, itu masih bertanya, apakah saya bagian dari orang munafik? Kita terlalu pede ya. Kita tidak pernah menanyakan kepada diri kita bagaimana akhirat kita. Tapi ini Umar yang berkata, yang bertanya, wahai Hudzaifah, apakah nama saya ada di orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah orang munafik? Ya. Kemudian Sayyidina Hudzaifah mengatakan, kamu memaksakan sesuatu yang saya tidak boleh ungkapkan, wahai Umar, sambil menangis. Ya. Dipaksa juga Sayyidina Umar, masih ada nafasnya. Kemudian Sayyidina Hudzaifah juga menangis. Saya tidak bisa kasih tahu karena ini amanat dari Rasulullah SAW. Akhirnya luluh juga Sayyidina Hudzaifah. Ya sudah, saya kasih tahu. Akan tetapi ini hanya untuk kamu saja. Kamu tidak ada di nama itu. Sayyidina Umar belum puas waktu itu. Kemudian mewasiatkan kepada putra beliau, wahai anakku, coba kamu perhatikan nanti ketika saya sudah mau disolatkan, ya. Sebagaimana riwayat ya, kalau pertama kali keranda itu ada, itu pada yang meminta keranda, wallahu alam ya, riwayatnya itu banyak para ulama ahli sirah mengatakan bahwa yang pertama kali minta keranda itu Sayyidah Fatimah, karena beliau saking malunya, ya, keimanannya, ya, karena malu itu, rasa malu itu bagian dari keimanan. Al-haya syu'batun minal iman. Jadi saya, bagaimana kalau nanti saya meninggal, orang-orang melihat bentukan saya. Jadi sehingga beliau mewasiatkan itu dan dibuatlah na'sh, ya, dibuatlah keranda. Ketika Sayyidina Umar hampir meninggal, itu berwasiat kepada anaknya, anakku, coba kamu perhatikan nanti kalau seandainya Hudzaifah itu menyolatkan saya, maka kamu solatkan saya dan kamu mintakan kepada ibu kita, yaitu Sayyidah Aisyah. Tapi kamu jangan bilang Sayyidah Aisyah atau apa, bilang ya ummah, wahai ibu, ya, karena istri Rasulullah adalah ibu kita. Ya. Wahai ibu, perkenankan anak engkau Umar untuk dikebumikan di samping Rasulullah SAW. Ya, karena sebagaimana riwayat sudah dijelaskan sebenarnya. Jadi nanti di samping Rasulullah itu yang sekarang ada itu adalah sebagaimana mimpi yang dilihat oleh Sayyidah Aisyah, itu di samping Rasulullah adalah Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, satu lagi ada tempatnya. Siapa? Ada yang mengenal? Nanti di samping Rasulullah ada yang dikuburkan. Ya tentunya bukan saya yang jelas. Itu adalah Nabi Isa. Nanti Nabi Isa akan dikebumikan di samping Rasulullah SAW. Nanti Nabi Isa insya Allah turun dan menikah. Ya beruntung sekali ya. Nanti perempuan yang menikahi seorang Rasul dan seorang sahabat. Jadi Rasulullah ini luar biasa. Di sahabatnya, salah satu sahabatnya itu adalah ada Rasul. Kenapa sahabat? Definisi sahabat itu apa? Orang yang bertemu Rasulullah SAW dalam keadaan hidup, ya, dan beriman, dan meninggal dalam keadaan beriman. Ya. Coba kita lihat, Sayyidina Isa pernah bertemu Rasulullah enggak? Nabi Isa pernah bertemu Rasulullah atau tidak? Coba kita lihat, coba kita ingat-ingat. Ketika Isra Mi'raj, apakah Rasulullah SAW bertemu Nabi Isa? Bertemu. Itu Nabi Isa meninggal atau masih hidup?
Berarti Nabi Isa adalah sahabat Rasulullah juga. Rasul dan Nabi yang mempersatukan antara risalah yaitu kenabian dengan apa? Dengan sahabat, yaitu Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Isa ya, di langit kedua, yaitu dengan Nabi Yahya. Ya kata menurut riwayat Imam Tirmidzi juga ya kalau nggak salah Imam Abu Daud ya mengatakan bahwa Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah illa Isa bin Maryam wa Yahya ibni Zakaria, bahwa Imam Hasan cucu beliau dan Imam Husain ya cucu beliau juga adalah kedua-duanya adalah tuan atau pemimpin orang-orang muda yang ada di surga, kecuali dua, yaitu siapa? Nabi Isa dan Nabi Yahya, karena beliau kedua-duanya juga masih muda. Ya Nabi Isa ya diangkat ya ketika usia 30-an. Nanti riwayatnya panjang sekali, nanti akan dan beliau masih muda. Ya, jadi akhirnya secara keseluruhan nanti Sayyidah Syababi tuan-tuan atau pemimpin anak muda yang ada di surga itu ada 4. Ya kalau kita runut coba lihat, ada banyak kesamaan antara Imam Hasan, Imam Husain dengan Nabi Isa dan Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Imam Hasan lebih Imam Hasan ya sama-sama muda ya, sama-sama muda dan ini. Yang kedua, Imam Nabi Zakaria itu kepalanya dipenggal. Oleh siapa? Oleh orang Yahudi. Imam Husain juga kepalanya juga dipenggal. Salah satu dari keduanya juga seperti itu. Jadi ada banyak kemiripan, ada banyak ulama yang membahas tentang masalah hadis ini gitu dan menyesuaikan dan mengambil hikmah tentang atau hukum-hukum atau ketentuan dari hadis ini. Mungkin sekian dari kami. Ini mudah-mudahan apa yang kita dengar, yang kita baca tentang al-ukhuwah ini ya, mudah-mudahan juga dapat kita terapkan ya, karena kita yakin ya bahwa ukhuwah itu bukan hanya di dunia saja akan tetapi di akhirat juga, dan mudah-mudahan kita dipersatukan dengan orang-orang soleh ini yang nama-namanya kita dengar ya seperti Sayyidina Sa'ad bin Zararah dan lain sebagainya, dan mudah-mudahan kita juga nanti Allah berkenan untuk menjadi kita bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hada, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini memberikan manfaat, bukan hanya bukan hanya menghibur ya kita kekangenan kita terhadap Rasulullah alaihi wasallam, akan tetapi lebih dari itu kita membawa kita untuk lebih banyak bersolawat kepada beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim ajma'in. Aku qouli hada, sekian dari kami. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.